selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Reolina Tambunan SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025 di LPTK HKBP Nomensen dengan NIM 251942116. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di tempat saya bekerja di SD Negeri 152982 Tuka 1B. Untuk menguji keabsahan identitas saya, ini KTP saya. Sekian dan terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan sampai ke sekolah dalam keadaan selamat. Ya, ayo Afkar, maju pimpin doa. Ini. Karena kita sudah selesai berdoa, ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik menunjukkan rasa nasionalisme kita bernyanyi dulu Garuda Pancasila, ya. Ayo semua berdiri. Kita sama-sama semua berdiri. Garuda Pancasila. Jangan terlalu cepat ya. Garuda Pancasila. Ayo 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Aku patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, silakan dulu anak-anakku. Oke. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap untuk belajar? Siap, Masih semangat? Sebelum kita belajar, Ibu akan mengambil absensi dulu. Yang namanya dipanggil, angkat tangan, bilang hadir Bu. Udah? Bu mulai ya. Apel Christian Tagalo, Hadir, Bu. Afika, Afkan, Hadir, Bu. Berkat, Shani, Yonita, Fanny Carolina, Absen. Jansen, Absen. Juliani, Hadir, Bu. Hilma, Hadir, Bu. Kesha, Alif,
Silakan duduk. Silakan duduk. Konsentrasi. Ya. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, ya, sebelum berangkat ke sekolah, siapa kira-kira tadi anak-anak ibu yang pergi ke warung membeli sesuatu baru? Baik itu sayur-sayuran dan disuruh mamanya, atau beli perlengkapan sekolahnya yang kurang, atau jajanan untuk disiapkan bekalnya ke sekolah. Ada yang pergi ke warung atau di tengah jalan dia membeli jajanan, ada? Ada? Nah, Ibu jelaskan ya mengenai jual beli. Pada saat orang tuanya atau mamanya pergi ke pasar atau ke warung yang menjual sayur-sayuran, di sana kan sudah ada pembeli dengan penjual. Jadi kebutuhan manusia atau kebutuhan kita sudah ada di sana. Siapa dulu yang bisa menyebutkan apa-apa saja kebutuhan manusia itu? Tunjuk tangan. Apa saja kebutuhan manusia? Iya. Buku. Apa Ilma? Iya. Beras. Apa lagi? Sayur. Apa kan? Buah. Begitu banyak, ya. Jadi untuk mendapatkan kebutuhan kita ini, tentu orang tuanya harus bekerja kan? Bekerja mencari uang supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi melalui jual beli kita akan membahas tentang kebutuhan ekonomi. Ya, sebelum kita masuk ke penjelasan kebutuhan ekonomi, Ibu akan mengasih tahu atau memberitahu apa tujuan kita mempelajari kegiatan ekonomi ini. Ya, boleh dilihat atau dibaca di layar yang sudah Ibu tampilkan. Tujuan ekonomi itu kita pelajari supaya kita lebih memahami, ya, supaya kita lebih memahami kegiatan ekonomi yang meliputi tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, iya, konsumsi. Ketiga kebutuhan ini atau ketiga kegiatan ekonomi ini akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua, bahwa kita nanti akan melakukan diskusi kelompok. Setelah Ibu menjelaskan, kita akan melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikannya ke depan setiap kelompok. Paham? Paham anak-anak? Oke. Jadi kita masuk ke pembahasan kebutuhan manusia. Manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tadi apa saja kebutuhan manusia itu? Ada beras, ada telur, ada sayuran, ada buah-buahan, begitu banyak. Dan juga perlengkapan sekolah itu termasuk kebutuhan manusia. Ya, itu semua termasuk kebutuhan manusia. Jadi semua kegiatan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah yang dikatakan kegiatan ekonomi. Tadi apa saja kegiatan ekonominya? Coba, siapa ya? Yang pertama, kegiatan ekonominya tunjuk tangan. Apa? Kebutuhan apa? Nah, yang kedua? Tiga. Ya. Jadi kalau kegiatan ekonomi itu ada berapa? Yang pertama apa? Produksi.
Itu yang pertama, kegiatan produksinya. Memproduksi. Siapa kira-kira bisa menjawab apa itu produksi? Apa itu produksi? Ya bagus. Tepuk tangan dulu untuk nyerahkan. Ya, menghasilkan barang. Memproduksi. Seorang petani menanam padi di sawah. Mulai dari membenihkan padinya sampai menanam dan sampai panen. Itu dikatakan apa? Produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Terus menyalurkan barang. Setelah hasil panennya diambil, lalu disalurkan, ya kan? Dikirim dan diolah menjadi beras, ya kan? Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Habis disalurkan, maka akan digunakan oleh konsumen, ya kan? Akan digunakan oleh konsumen. Itu orang yang menggunakan, dinamakan konsumen. Orang yang menjual itu apa namanya? Atau orang yang membeli apa namanya? Sama juga, ya kan? Sama, konsumen. Ya, baru ini Ibu tunjukkan contohnya. Ini, coba kita perhatikan. Contoh kegiatan ekonomi produksi. Nah, ini dia yang Ibu sebutkan tadi. Ya, ini dia yang Ibu sebutkan tadi. Seorang petani menanam padi di sawah. Coba apa yang lihat dulu ke depan. Seorang petani menanam padi di sawah. Jadi setelah panennya diambil, maka akan diapakan? Didistribusikan. Begitu juga dengan apa namanya ini? Pabrik yang lain, pabrik sepatu atau tukang jahit, ya. Setelah didistribusikan baru digunakan oleh konsumen. Itulah pakaian yang kita gunakan ini. Ya, inilah pakaian yang kita gunakan ini. Nih, kegiatan distribusinya yaitu penyaluran barang. Seperti yang dijelaskan tadi, ya, penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu dinamakan ya. Jadi orangnya dinamakan distributor. Ya, contohnya ini pedagang sayur di pasar, ya kan? Pedagang sayur di pasar. Mereka menyalurkan jualannya atau sayur-sayurnya ke konsumen demi memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang ketiga, kegiatan konsumsi. Ini adalah kegiatan menggunakan. Ya, kegiatan menggunakan. Pabrik yang menghasilkan kotak pensil akan disalurkan untuk digunakan para konsumen, ya kan? Inilah yang kalian gunakan. Pensil ini, kotak pensil ini dikerjakan oleh produksi, ya. Baru dikirimkan melalui distribusi. Maka bisa kita gunakan. Kitalah konsumennya. Ya, kitalah orang yang menggunakannya. Ya kan? Paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Paham, Nak? Ya, paham ya. Baru ini ya. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya ini. Nah, sama seperti yang tadi bilang. Ya. Ada pabrik roti. Pabrik roti. Kalau tidak ada yang mengolah,
juga tidak akan makan roti karena adalah mereka produksi itu. Lalu disalurkan sampailah kita produk apanya konsumennya. Maka kita makan roti. Begitu dengan pabrik sepatu. Ya, begitu dengan pabrik sepatu. Kalau tidak ada pabrik sepatu, coba kita bisa bersekolah pakai sepatu? Ya kan? Jadi kita lah yang menggunakan semua yang diproduksi. Kalau tidak ada produksi, distribusi, maka tidak ada yang kita gunakan. Ya, tidak ada yang kita gunakan. Kalau tidak ada produksi. Ya, sampai di situ itu juga dengan ini. Pabrik mobil. Ya kan? Pabrik mobil yang mengusahakan atau menghasilkan mobil lalu dikirim ya sampai ke tangan konsumen. Ya kan? Kalau tidak ada pabrik mobil, mana ada jalan kita naik ke sekolah kan, naik angkot kan, tidak bisa. Terpaksa kita berjalan kaki. Ya, itu ya. Paham sampai di situ? Paham. Nah, jadi yang berikutnya ini sama halnya ini pengiriman. Ini pengiriman. Ada dia pengiriman melalui pesawat, ya kan? Ada dia melalui pesawat, ada juga melalui kapal laut. Ini kalau sudah ada boxnya berarti pengiriman melalui kapal lagi. Ya, ini langsung dari melalui mobil ke agennya. Begitu juga dengan ini. Memasukkan barang ke swalayan atau ke toko-toko. Ya. Jadi, dengarkan Afkar. Masih konsentrasi Afkar? Masih bagus. Jadi ibu tanya dulu kalian. Apa yang terjadi seandainya salah satu tahapan kegiatan ekonomi tadi tidak ada atau tidak berjalan dengan baik? Apa? Apa yang terjadi seandainya salah satu kegiatan ekonomi itu tidak berjalan dengan baik? Tentu barang yang mau kita gunakan akan langka, ya kan? Akan langka. Kita akan kekurangan. Kalau tidak ada, contohnya produksi. Kalau tidak ada yang produksi, tentu tidak ada kita gunakan, ya kan? Kalau tidak ada distribusi atau penyaluran, ada produksi, distribusinya tidak ada. Sama saja kan? Tidak akan sampai kepada tangan kita sebagai konsumen, ya. Jadi semua itu ketiga itu produksi, distribusi, konsumsi harus sejalan, ya. Harus sejalan. Ya. Kira-kira
atau di kehidupan sehari-hari yang pernah kita lihat. Ya, sudah? Jenis kegiatan ekonomi apa? Paham? Paham? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar apa-apa saja. Tuliskan masing-masing 1 kegiatan. Contohnya kegiatan produksi 2, kegiatan distribusi 2, kegiatan konsumsi 2. Ayo. Kalau memproduksi itu apa? Ini produksi, cepat tulis produksi ini. Ayo. Produksi Pak. Ini lihat kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan produksi itu apa? Yang menghasilkan kan? Menghasilkan barang. Petani. Nah, petani berhasilkan tadi. Ayo. Dibilang kan produksi yang mengolah. Apa lagi yang diolah? Dan menghasilkan barang. Apa lagi? Ayah pen. Ayah pen. Ayo. Ingat pelajaran yang Ibu jelaskan tadi. Banyak ya kan yang memproduksikan, banyak kegiatan memproduksi. Selain bertani,
konsumsi yang menggunakan. Kalau kita menggunakan tentu kita harus membeli kan? Nah, kegiatan konsumsi itu apa? Apa saja? Membeli perlengkapan sekolah, ya, membeli bahan makanan, ya kan banyak. Ayo. Ayo, cepat, cepat naik. Kenapa? Kalau dibilang konsumsi yang menggunakan, kalau kita mau menggunakan tentu kita harus membeli apa saja lah kegiatan konsumsi. Membeli apa? Barang kan banyak. Ada buku, ada sayur, ada beras. Itu semua barang. Ayo. Kalau menyalurkan distribusi, ya kan? Nelayan, mengirim ikan untuk dikonsumsi. Ayo, udah siap? Udah bisa maju? Kegiatan nih, berarti kegiatan
konsumsi. Yang dikatakan kegiatan konsumsi. Kalau kita sebagai konsumsi kan, ya kan? Kita sebagai konsumsi, orang yang menggunakan, konsumen. Orang yang menggunakan konsumen. Jadi kita kalau mau menggunakan tentu kita harus membeli. Jadi membeli apa saja dari kegiatan konsumsi. Ada itu membeli bahan makanan, membeli pakaian, ya. Itu begitu banyak. Membeli sayur atau beras, ikan. Ya. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Duduk kelompok 1. Kelompok berikutnya. Siapa? Ayo. Kelompok 2, maju. Kelompok 2. Pasaran. Pasaran mana? Ayo. Ini hasil kelompok. Nah, bagaimana dengan hasil diskusi kelompok 2? Bagaimana dengan kelompok 2? Bagus? Bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu kelompok 2. Kelompok 3, ayo. Ayo kelompok 3. Ketiga yuk. Bacakan hasil diskusinya. Kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, pabrik susu kedelai yang menghasilkan susu kedelai, pabrik kerupuk yang membuat kerupuk, kegiatan distribusi barang dari pabrik ke agen, distribusi makan ke konsumen, distribusi bahan bakar ke SPBU. Kegiatan konsumsi, membeli barang-barang rumah, menggunakan jasa kesehatan, mendirikan kendaraan. Bagaimana diskusi kelompok 3? Bagaimana? Bagus? Bagus? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan dulu. Nah, setelah mempelajari kegiatan ekonomi, ayo dudukkan. Dudukkan. Ya. Dari hasil diskusinya hari ini, Ibu memperhatikan anak-anak Ibu sudah memahami kegiatan ekonomi. Bagaimana kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sudah dipahami, ya. Ibu sangat memberikan nilai yang terbaik untuk anak-anak Ibu hari ini karena sudah mampu menjelaskan materi melalui tugas kelompok. Oke, semua dulu bertepuk tangan dulu. Oke.
materi yang kita ajarkan, yang Ibu ajarkan hari ini. Ibu mau bertanya lagi ya. Ibu mau bertanya lagi. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada 3 kegiatan ekonomi itu. Yang pertama itu apa? Produksi. Yang kedua itu apa, Pe? Distribusi. Yang ketiga itu apa? Apa itu tadi kegiatan produksi? Ya, orang atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Orang atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa itu namanya produksi. Kalau orangnya, orang yang mengerjakannya itu disebut apa namanya? Produsen ya. Apa contohnya? Sebutkan dulu contoh produksi itu apa? Iya, hanya menghasilkan barang. Apa lagi? Yang kedua, bagus. Apa lagi kalau kedua? Apa lagi? Iya, itulah dia contohnya. Pabrik sepatu menghasilkan sepatu untuk digunakan konsumen. Yang kedua, kegiatan apa? Kegiatan distribusi. Kalau distribusi inilah tugasnya untuk menyalurkan. Orang yang menyalurkan atau orang yang melakukan distribusi disebut apa namanya? Distributor. Contohnya apa tadi? Distributor yang menyalurkan. Lima, contohnya apa tadi? Ya, menyalurkan, agen menyalurkan pabrik tahu atau tempe, ya kan? Apa lagi, Mak? Iya. Apa lagi? Larasati. Distribusi. Apika, apa lagi distribusi Apika? Nah, yang menyalurkan barang. Contohnya apa? Apa yang disalurkan? Apa? Ya, disalurkan. Dijual di pasar. Lalu datanglah konsumen untuk membeli dan digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu tadi terakhir kegiatan konsumsi. Disitulah kita menggunakan barang yang diolah oleh produsen. Itulah akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Kelompok 3, ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu akan membuat tugas mandiri. Ya, Ibu akan buat tugas mandiri yang dikerjakan secara mandiri, secara sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi. Tidak berkelompok lagi, ini dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, ini Ibu bagikan. Buat namanya. Diperhatikan gambarnya sedang apa?
Ya, langsung di sini dijawab nih. Perhatikan gambarnya. Ini jenis aktivitas ekonomi apa ini? Ya. Jenis pelakunya. Berarti kalau dibilang pelaku, berarti orangnya. Perannya apa? Pelakunya. Bilang pelaku ya, untuk orangnya ya kan? Pelaku orangnya. Perhatikan semuanya ini. Ini bukan lagi. Kerjakan sendiri-sendiri. Apa? Tidak, Bang. Mana lah? Bukan. Kalau yang dibilang tidak, ini gambarnya. Iya, dalam itu.
ya. Ayo Rehan, Renita. Sudah Rehan? Sudah. Ini jauh lagi. Coba. Sini. Pasaran, pasaran. Ayo, udah. Bisa dikumpul. Ya, kita. Apa? Tulis. Renita. Udah tulis. Bisa dikumpul.
dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang tepuk tangan? Ayo, siapa dulu menjawab? Oke, tepuk tangan dulu. Dan dari hasil refleksi, siapkah menjawab dari mulai produksi sampai ke konsumen barang yang kita butuhkan atau kita gunakan sehari-hari, ya kan? Produksi, distribusi, lalu konsumen. Jadi di saat distribusi, disitulah dikirim barang yang dihasilkan itu melalui agen-agen atau toko-toko hingga sampai ke tangan konsumen untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah dia. Yang bisa membuat umpan balik dari hasil pelajaran kita hari ini. Ayo Nela dulu, ayo Nela. Dengan mempelajari kegiatan ekonomi ini, saya lebih tahu bahwa manusia sangat tergantung pada kebutuhan ekonomi demi kelangsungan hidupnya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya kan? Demi memenuhi kelangsungan hidupnya, kegiatan ekonomi itu harus sejalan. Tidak boleh ada yang tidak berjalan. Semua harus sejalan. Itu namanya saling melengkapi. Kalau tidak ada distribusi, tentu barang yang dihasilkan tidak boleh disalurkan kepada tangan konsumen untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan produksi. Kalau tidak ada produksi, distribusi ada, konsumen ada. Apa yang dikirim, ya kan? Karena tidak ada produksi, tidak ada yang menghasilkan. Jadi tidak ada barang yang dikirim dan tidak ada barang yang digunakan. Ya, sama halnya dengan konsumen. Ada produksi, ada distribusi, tetapi konsumennya tidak ada. Jadi harus sejalan produksi, distribusi dengan konsumsi. Ya kan? Itulah dia pelajaran kita hari ini. Semua masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Jadi untuk menambah lebih semangatnya, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu ya. Ayo.
jadi ingat. Besok sudah lupa ya kan? Hari ini diingat, besok lupa. Jadi di pertemuan berikutnya Ibu akan menanyakan pelajaran kita hari ini lagi. Diingat betul atau tidak? Oke? Ya, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang dulu memimpin doa? Si Rehan. Ayo Rehan. Membersihkan